Baik, perkenalkan, nama saya Angelik Erlani Oce dengan NIM 2003020066, Administrasi Bisnis semester 1 kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas materi dari tugas sosiologi, yaitu review buku 10 dengan judul buku Masyarakat dalam Fokus Pengenalan Sosiologi, pengarang William E. Thompson dan Joseph V. Hickey, penerbit Census Update, tahun terbit 2010 dan jumlah halaman 573 halaman. Sebelum kita melanjut ke pembahasannya, kita akan membahas pengantarnya. Sketsa pembuka pada buku ini, penulis berfokus pada konsep bahwa segala sesuatunya tidak seperti kelihatannya. Dikatakan bahwa inti dari usaha sosiologis merupakan pertanyaan tentang pengertian yang masuk akal dan interpretasi resmi dari masalah dan peristiwa. Karena sosiologis adalah tentang kita semua dan kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari ini adalah disiplin yang sangat praktis. Dalam edisi kali ini, penulis tidak hanya sekedar mempersoalkan persoalan, tetapi juga melihat lebih dekat dunia sosial tempat kita hidup. Penulis memberikan pendekatan integrasi yang menggunakan pemikiran sosiologis untuk membantu pembaca menganalisis dan memahami setiap komponen bab, sehingga perspektif teoritis fokus sosiologis. Sebagian besar buku ini mengikuti arahan penulis, termasuk bab atau setidaknya beberapa contoh. Ini merupakan waktu yang menyenangkan dan menantang bagi sosiolog dan mahasiswa sosiologi. Banyak konsekuensi yang berkembang di masyarakat bahwa banyak pendekatan tradisional untuk memahami dunia sosial kita dan para pembaca tidak lagi berguna. Mengubah waktu membutuhkan penekanan baru dalam buku ini. Dikatakan bahwa dalam edisi ke-7 dari Society in Focus, penulis menekankan bagaimana sosial dan kekuatan sosial mempengaruhi segala sesuatu, mulai dari kebijakan internasional hingga kebijakan sehari-hari. Pada buku ini terdapat 5 part dan di masing-masing part akan terdapat beberapa subbab. Berikut pembahasannya. Pada part 1 akan membahas tentang perspektif sosiologis, di mana membahas 2 bab, yaitu menemukan sosiologi dan jurusan sosiologi. Dibahas pada bab ini, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiolog memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita, dan melihat kita bagaimana membentuk struktur dan institusi sosial tersebut. Mungkin sosiolog Peter Berger mengatakannya dengan sangat baik ketika dia menulis. Dibahas juga bahwa dalam memahami kehidupan dalam masyarakat global, salah satu konsekuensi sosial yang paling signifikan dari abad ke-20 adalah transformasi dunia negara bangsa yang terpisah dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang besar. Di seluruh dunia dan dalam budaya tertentu, orang menggunakan berbagai jenis pengetahuan, termasuk pengalaman, tradisi budaya, keyakinan, otoritas, dan sains. Dijelaskan pula tentang hubungan antara teori sosiologis dan metode penelitian yang memiliki hubungan sangat kuat. Sosiolog yang melakukan penelitian dibimbing oleh perspektif fungsionalis dan konflik, cenderung fokus pada analisis dan sering menggunakan metode penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis ini merupakan salah satu teknik penelitian yang sering memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Part 2 berbicara tentang kerangka sosial yang di dalamnya terdapat 4 bab, yaitu kebudayaan dan masyarakat, sosialisasi, interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari, dan sosial dan kelompok dan organisasi sosial. Dikatakan bahwa untuk sebagian besar sejarah, orang hidup dalam masyarakat kecil dan relatif otonom. Hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu, semua masyarakat adalah masyarakat berburu pengumpul.
dan mereka cukup mirip dalam hal ukuran komplektif struktural, teknologi, dan aspek lain dari kehidupan sosial dan budaya. Ada 6 tipe utama masyarakat dan beberapa karakteristik mereka yang menentukan. 1. Masyarakat pengumpul berburu adalah masyarakat tempat orang mencari nafkah dengan berburu, mengumpulkan makanan liar, dan memancing dengan teknologi sederhana. 2. Masyarakat pastoral adalah masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada hewan peliharaan. 3. Masyarakat hortikultura adalah masyarakat di mana perkakas tangan digunakan untuk bercocok tanam. Yang keempat, masyarakat agraris adalah masyarakat yang bergantung pada tanaman yang dibudidayakan dengan bajak, hewan penarik, dan metode pertanian intensif. Yang kelima, masyarakat industri adalah masyarakat yang mengandalkan mesin dan teknologi canggih untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan, informasi, barang, dan jasa. Yang keenam, masyarakat pasca industri adalah masyarakat di mana industri jasa dan pembuatannya. Dijelaskan juga tentang organisasi dan perubahan sosial. Saat ini, media massa memberikan draft pertama tentang realitas kebanyakan orang di bumi. Dan jika berbicara tentang teknomedia telah memberi orang, terutama sebelumnya kelompok terpinggirkan, akses ke banyak informasi dan kontak dengan orang lain yang tidak diimpikan hanya beberapa dekade lalu. Dibahas juga kelompok dan organisasi hari ini dan esok. Beberapa tren membentuk kembali sifat fundamental birokrasi, dan yang paling penting adalah makanan cepat saji, model konsep tim Jepang, beragam sosial global, dan mungkin organisasi egiliter dan jaringan yang anggotanya bergabung untuk menjual produk atau mencapai orang lain. Berikut adalah part 3, berbicara tentang diferensiasi dan ketimpangan sosial yang meliputi penyimpangan dan kesesuaian, stratifikasi sosial dan sistem kelas Amerika Serikat, stratifikasi global, ras dan etnis, jenis kelamin dan gender, serta usia dan lansia. Dikatakan bahwa pentingnya waktu, tempat, situasi, dan budaya, apa yang dianggap kesesuaian pada satu titik waktu dapat dipandang sebagai penyimpangan lain. Karenanya, konformis hari ini mungkin menyimpang besok dan sebaliknya. Kelas sosial di Amerika Serikat yaitu mitos dan kenyataan. Posisi kelas mempengaruhi peluang hidup seseorang, gaya hidup, dan peluang untuk bergerak, naik atau turun hierarki sosial. Media yang paling sering menggambarkan versi kemiskinan dan kelas sosial yang melanggarkan mitos dan stereotip dan mungkin apa yang ada dalam sosial realitas. Yang berikut yaitu mencari masa depan, yaitu sistem kelas Amerika Serikat hari ini dan besok. Kebanyakan sosiolog mengantisipasi kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin di abad berikutnya dan bantuan kesejahteraan yang kurang dermawan bagi yang miskin dan membutuhkan. Yang berikut yaitu stratifikasi dan kualitas hidup global. Ketimpangan ekonomi dan peringkat pendapatan di antara negara di dunia memiliki efek sosial yang penting. Aktif pola populasi, tingkat kelaparan dan kekurangan gizi, dan kekuatan nasional, pendidikan, dan melek huruf khususnya untuk wanita dan anak-anak miskin. Menjelaskan stratifikasi global, yaitu sosiolog menjelaskan ketidaksetaraan global dengan menggunakan 3 perspektif utama. Teori modernisasi melihat global pembangunan sebagai proses di mana negara-negara kaya dan teknologi membantu kemajuan negara-negara miskin. Yang berikut yaitu Transcendent Corporation, yaitu pembuatan haves baru dan tidak punya, yaitu perusahaan transnasional sedang membentuk kembali global ekonomi. Yang berikut yaitu memahami ras, etnis, dan dalam masyarakat global. Kelompok minoritas adalah kategori orang yang berada didefinisikan sebagai
beberapa secara fisik atau budaya dan anggota kelompok yang dominan yang menghasilkan keberadaan mereka diperlakukan tidak adil. Yang berikut yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak setara terhadap orang karena keanggotaan grup mereka. 3 besar jenis diskriminasi adalah pribadi, hukum dan kelembagaan, ras, etnis, media massa, dan teknomedia. Hampir sepanjang abad ke-20, media massa mempromosikan dan memperkuat persangka ras dan etnis. Dikatakan juga bahwa Amerika Serikat yang mulai beruban ini berjanji untuk memiliki dampak politik, sosial, dan ekonomi yang dramatis yang akan mempengaruhi hampir semua aspek masyarakat dan budaya Amerika. Part 4 berbicara tentang lembaga sosial yang terdiri dari keluarga, pendidikan, agama, politik, dan perang, ekonomi dan pekerjaan, serta kesehatan dan pengobatan. Karena keluarga adalah satu-satunya institusi yang memiliki asal muasal dan biologi, orang cenderung percaya bahwa keluarga hampir sama di mana-mana atau setidaknya harus sesuai dengan keluarga gambar ideal mereka. Adapun pendidikan. Pendidikan adalah proses melembaga setelah sistematis mengajar keterampilan dan pengetahuan tertentu dan transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dibahas juga kekuasaan yang sangat penting dalam politik. Kekuatan adalah kemampuan untuk dapatkan satu cara di mana paksaan adalah aktualisasi dari ancaman. Adapun jenis otoritas. Salah satu bentuk kekuatan adalah otoritas yang dapat dibagi menjadi 4 tipe ideal, yaitu tradisional, legal rasional, karismatik, dan keahlian. Yang berikut yaitu part 5, berbicara tentang perubahan sosial yang meliputi kependudukan, urbanisasi, dan ekologi. Adapun perubahan sosial, perilaku kolektif, dan masa depan. Dibahas juga demografi dan penduduk global. Demografi, studi ilmiah tentang populasi manusia berkaitan dengan kesuburan, kematian, migrasi, dan komposisi dan kepadatan penduduk, terutama dengan memperhatikan bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi kuantitas dan kualitas hidup manusia. Pendekatan sosiologi terhadap perubahan sosial. Memahami dinamika global sangat penting untuk studi tentang perubahan sosial. Fungsionalisme melihat perubahan sebagai sosial berharap sebagai masyarakat industri dan sains dan panduan teknologi membangun sosial. Sebaliknya, teori konflik menekankan peran konflik sosial, kelas, etnis, gender, dan perjuangan nasional sebagai sumber penting perubahan. Dikatakan juga bahwa dalam masyarakat kontemporer, media dan teknomedia memainkan peran kunci dalam mendefinisikan dan membentuk visi publik masa depan. Meski sosiolog tidak memiliki kristal bola, perspektif sosiologis dapat membantu orang membuat pilihan informasi. Ini menawarkan kemungkinan yang lebih baik masa depan dan masa depan tidak hanya untuk negara maju tetapi untuk komunitas global secara keseluruhan. Sekian presentasi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.